Bisma gugur. Dewi Amba menitis kepada Sri Kandi yang akan membunuh Bisma dalam perang Baratayuda. Lahirlah Sri Kandi anak Raja Drupada dari kerajaan Pancala yang merupakan reinkarnasi dari Amba. Meskipun ia seorang wanita tetapi ia terampil dalam ilmu keprajuritan terutama ilmu memanah yang diajarkan Arjuna kepadanya. Sri Kandilah yang bersedia mengambil dan memakai kalung bunga Dewa Sangkara, dan itu berarti ialah yang akan menjadi penyebab gugurnya Bisma. Demi janjinya membela kerajaan Astina, Bisma tampil saat perang Baratayuda. Bisma menjadi panglima Kurawa, sebab ia menepati janjinya akan melindungi Astina siapapun yang menjadi rajanya. Walau di dalam hatinya Bisma tidak pernah setuju pada perbuatan dan tindakan para Kurawa. Pada perang Kresna yang sudah kehabisan akal menantang Bisma, Kresna menunjukkan amarahnya kepada Bisma lalu Krishna mengatakan kalau dirinya bukan manusia tapi seorang dewa yang utama dan menasihati Bisma tentang kewajiban dan kebenaran lalu Bisma pun sadar. Setelah itu Bisma tersenyum. Kemudian Bisma menyadari di tangan Pandawa dan penerusnya, Astina akan mendapatkan kejayaan. Bisma mengakui, anaknya Drestharashtra sebagai seorang yang tidak pantas menjadi raja. Bisma juga menyadari bahwa dia jugalah yang menjadi hambatan besar bagi Pandawa untuk meraih kemenangan. Selain itu Bisma juga terpengaruh oleh pernyataan Kresna yang menyatakan selama ini Bisma tidak adil dengan menjadi pelindung Kurawa dan melalaikan Pandawa. Resi Bisma dinilai tidak membela sama sekali saat Pandawa terusir dari negerinya, juga saat Dewi Drupadi, istri Yudhistira mendapat penghinaan dari orang-orang Kurawa. Resi Bisma terus berdalih bahwa dia selama ini tinggal di padepokannya yang jauh dari Astinapura. Tetapi dalam hatinya mengakui bahwa dia telah menelantarkan para Pandawa. Akhirnya, Bisma memberi petunjuk bahwa dia pantang menyerang seorang perempuan, maka tampilkanlah seorang perempuan untuk melawannya dan menjadi perisai bagi Arjuna. Esok harinya, hari ke-10 Baratayuda, Kresna menampilkan Sri Kandi. Pertimbangannya, Sri Kandi sangat mahir menggunakan panah. Kutukan Amba akhirnya memang menjadi kenyataan. Saat perang Akbar di Kurusetra, Sri Kandi turut terjun ke medan laga. Ketika Sri Kandi berhadapan dengan Bisma, Bisma pun teringat, waktu memandang Dewi Sri Kandi, seperti berhadapan dengan Dewi Amba. Ketika menatap dekat Sri Kandi, Bisma menyadari sepenuhnya, Sri Kandi adalah titisan Dewi Amba. Di mata Bisma sekejap yang terlihat adalah wajah Dewi Amba seutuhnya. Dia melihat jiwa Dewi Amba berada pada raga Sri Kandi. Pada saat itulah ia menyadari bahwa waktunya telah tiba, Amba telah datang menjemputnya. Pada saat Dewi Sri Kandi berhadapan dengan Bisma, Bisma pun meletakkan senjatanya, lalu Dewi Sri Kandi segera memanah resi Bisma, panah pun dengan cepat melesat ke arah resi Bisma. Para Pandawa pun melesatkan panahnya dan Arjuna melayangkan serbuan anak panah lagi disertai dengan kekuatan agar cepat mengenai dada resi Bisma. Dengan seketika hujan panah itu begitu ajaibnya langsung tertancap di dada resi Bisma, seolah pertanda sumpahnya telah tercabut, tubuh Bisma pun jatuh ke bumi di tegal Kurusetra. Bisma merasakan bahwa inilah saatnya ia terlepas dari tanggung jawab sumpahnya sendiri dan ia bisa menjalin cintanya yang sempat tertunda di kehidupan selanjutnya. Tubuh resi Bisma pun dipenuhi oleh anak panah. Tubuhnya tidak menyentuh tanah karena tersangga oleh panah-panah yang menancap, hanya kepalanya yang tidak terkena anak panah, menjuntai. Melihat resi Bisma roboh, peperangan mendadak terhenti. Arjuna melompat dari keretanya dengan menangis menghampiri resi Bisma. Bisma tidak segera mati, karena dia mempunyai kesaktian untuk menentukan hari matinya. Pandawa, Kurawa serta para pini sepuh mendatangi resi Bisma. Resi Bisma berkata bahwa dia butuh bantal untuk menyangga kepalanya. Suyudana segera menyuruh para Kurawa mengambil bantal yang empuk dan indah, berupa tilam bersulam emas dari istana Astina. Tapi resi Bisma menolaknya seraya memanggil Arjuna. Arjuna mengerti maksudnya, dia segera melepaskan 3 buah anak panah yang menancap di tanah sedemikian rupa yang membentuk penyangga kepala resi Bisma. Sedangkan Werkudara memberikan perisai-perisai prajurit yang telah gugur untuk menyelimuti resi Bisma. Pandawa juga membuatkan penutup kelambu untuk menghormati resi Bisma. Kemudian resi Bisma meminta minum. Duryudana segera menyuruh para Kurawa menyediakan minuman buah-buahan yang lesat. Resi Bisma kembali menolaknya dan meminta Arjuna menyediakan minuman baginya. Arjuna mengambil 1 anak panah lagi dan dengan mantranya panah itu dilepas ke tanah yang dari tempatnya menancap muncullah semburan air yang menyiram muka resi Bisma. Setelah terpuaskan dahaganya, semburan air itu pun berhenti. Resi Bisma berkata bahwa dia ingin menyaksikan Baratayuda sampai akhir. Medan pertempuran pun digeser agar tidak mengganggu resi Bisma.
Baratayuda dilanjutkan. Setelah 18 hari Pandawa muncul sebagai pemenangnya. Pandawa kembali mengunjungi Bisma, bersama ibu mereka, Dewi Kunti Nalibrata. Sebelum meninggal Bisma berpesan kepada Yudhistira untuk tidak mengesampingkan kepentingan negara demi kepentingan lainnya. Bahkan meskipun itu demi kepentingan suatu sumpah yang suci.